Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 kita lanjutkan di bab turunan ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang selang kemonotoan atau yang lebih dikenal dengan fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Nanti untuk di awal kita akan sedikit mengulang tentang persamaan kuadrat karena nanti kita akan mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam garis bilangan, kita tentukan daerah positif dan daerah negatif sesuai yang diminta pada soal. Baiklah anak-anak, kita coba mencari akar-akar persamaan kuadrat karena ini nanti ada hubungannya dengan titik stasioner, fungsi naik dan juga fungsi turun. Kita langsung ke contoh 1. Kita cari akar-akarnya x kuadrat plus 7x sama dengan 12. Untuk x kuadrat ini koefisiennya 1 tapi tidak dituliskan. Kita gunakan A itu koefisien dari x kuadrat. Kemudian B itu koefisien dari X yang tengah, kemudian C itu konstanta atau yang tidak punya variabel X. Ini pengertiannya. Kita coba mengerjakan contoh 1. Untuk mengerjakan atau mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan teknik yang seperti ini ya. Carilah dua bilangan, jika dikali itu sama dengan perkalian A dikalikan dengan C. Jadi kita nanti cari dua bilangan itu harus sama ya. Kalau yang pertama 3, yang kedua 4 ya berarti dua-duanya harus tetap 3 dan 4. Untuk yang di sini kita cari dua bilangan. Cari dua bilangan jika yang pertama jika dikali itu sama dengan koefisien x kuadrat dikalikan dengan konstanta atau A dikali C. Jadi kalau soal di atas, carilah dua bilangan jika dikali sama dengan A dikali C. A-nya ini 1, tidak dituliskan, kemudian C-nya 12. Ya, 1 dikali 12 itu 12. Kemudian yang kedua, jika dijumlah, itu sama dengan yang tengah, atau sama dengan koefisien dari X, atau boleh kita tuliskan B. Koefisien dari X atau B itu sama dengan 7. Nah, dari yang seperti ini, silakan kita mencari dua bilangan harus sama ya. Maksudnya kalau 3, 4, satunya juga harus tetap 3 dan 4. Kita cari dua bilangan, jika dikali sama dengan 12, jika dijumlah sama dengan 7. Bilangan itu adalah 4 dan 3. Kita cek dulu ya, 4 kalau dikali 3 itu sama dengan 12. Berarti betul 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Berarti bilangan yang kita cari itu 4 dan 3. Tapi ini sebetulnya masih bukan akar dari persamaan kuadrat ya. Ini kita pakai cara yang lebih cepat saja. Kemudian kita langsung cari untuk X1 atau akar yang pertama itu tandanya dibalik. Kalau ini positif 4, ini kita ganti jadi negatif 4. Kemudian dibagi dengan koefisien X kuadrat. Ini koefisiennya 1, tidak dituliskan. Berarti min 4 dibagi 1. Itu sama dengan min 4. Kita cari akar yang kedua atau X2. Ini 3, karena positif, kalau kita jadikan akar langsung tandanya diganti minus 3. Kemudian sama dibagi dengan koefisien X kuadrat 1, hasilnya min 3. Ya, jadi akar-akar dari X kuadrat plus 7X plus 12 itu min 4 dan min 3. Ini nanti yang kita maksudkan ke garis bilangan ketika kita mengerjakan titik stasioner. Ini masih contoh 1, kita coba mengerjakan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ada min 2x kuadrat min x plus 15 sama dengan 0. Ini berarti A-nya itu sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 1, dan konstantanya sama dengan 15. Kita cari dua bilangan, jika dikali itu sama dengan hasil perkalian A dikalikan konstanta. Berarti sama dengan min 2 dikali 15. Min 30. Kemudian syarat yang kedua, jika dijumlah itu sama dengan koefisien X atau nilai dari B, yaitu minus 1. Ya. Ini kita cari dua bilangan, jika dikali sama dengan min 30, jika dijumlah sama dengan min 1. Bilangan itu adalah negatif 6 dan 5. Kalau kita cek, negatif 6 dikali 5 itu negatif 30, negatif 6 ditambah 5 itu sama dengan negatif 1. Karena kita sudah menemukan dua bilangannya, kita langsung bisa mengganti untuk X1 atau akar dari min 2x kuadrat min x plus 15 yang pertama adalah negatif 6, kita ganti tandanya jadi 6.
Kalau negatif kita rubah jadi positif. Kemudian dibagi dengan koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya itu min 2. 6 dibagi min 2. Hasilnya min 3. Ini untuk X1. Kemudian untuk X2 5. Karena 5 positif, ketika kita jadikan akar dia berubah jadi negatif. Kemudian sama dibagi dengan koefisien X kuadrat. Koefisiennya min 2. Negatif 5 dibagi negatif 2 itu 5/2. Ya, berarti akar-akar dari min 2x kuadrat min x plus 15 itu min 3 dan 5/2. Kita coba contoh berikutnya. Contoh yang ketiga, min x kuadrat min 2x plus 8 sama dengan 0. A-nya kita tulis negatif 1, kemudian B-nya kita tulis negatif 2, C-nya sama dengan 8. Kita cari dua bilangan yang kita butuhkan, berarti jika dikali dua bilangan itu sama dengan A dikali dengan C, sama dengan min 1 dikali 8 sama dengan min 8. Kemudian syarat yang kedua, jika dijumlah kedua bilangan itu sama dengan koefisien dari X, atau sama dengan B, atau sama dengan min 2. Kita coba cari dua bilangan jika dikali sama dengan min 8, jika dijumlah sama dengan min 2. Bilangan itu adalah negatif 4 dan 2. Coba kita cek, negatif 4 dikali 2 itu negatif 8, negatif 4 ditambah 2 itu negatif 2. Kita sudah menemukan dua bilangan yang benar, setelah itu langsung kita ganti. Akar-akarnya X1 sama seperti tadi, kalau ini negatif 4, kemudian kita ganti jadi positif 4. Dibagi dengan koefisien A, koefisien A-nya min 1. 4 dibagi min 1 itu min 4. Kemudian X2-nya karena ini 2 positif kita rubah jadi negatif 2. Sama dibagi dengan koefisien X kuadrat atau dibagi A berarti dibagi min 1. Min 2 dibagi min 1 itu 2. Jadi akar-akar dari min X kuadrat min 2X plus 8 sama dengan 0 itu negatif 4 dan 2. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kita tentang turunan bagian yang terakhir, yaitu tentang teorema monotosinitas. Ada 3 yang akan kita bahas nanti, yaitu fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi tidak naik dan tidak turun atau stasioner. Untuk yang pertama, fungsi dikatakan naik jika f aksen x itu lebih dari 0. Maksudnya turunan dari fungsi itu lebih dari 0. Kemudian yang kedua, suatu fungsi fx dikatakan turun jika